Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu. Sebelumnya, perkenalkan lagi, saya Syahubadil AS dari Prodi Ilmu Hadis semester 4 Universitas Islam Negeri Madura, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Baik, biar tidak terlama-lama, saya di sini akan membahas sebuah poin tentang hadis dan sains tentang makanan yang diharamkan. Seperti yang kita tahu bahwa ada beberapa makanan yang dilarang oleh agama, oleh Islam, karena memiliki sebuah hikmah di baliknya. Ada keterkaitan di dalamnya sehingga kita tidak dibolehkan untuk memakan atau mengkonsumsi makanan tersebut. Apa yang diharamkan tersebut? Maka ini berkaitan dengan hadis. Ya, hadis yang terdapat pada Imam Bukhari, pada kitab Sahih Bukhari jilid 7 halaman 96, nomor hadis 5530, yang berbunyi: Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Abi Idris al-Khawlani an Abi Tha'labah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli kulli dhi nabin min sibai tabahu Yunus wa Muammar wa Ibnu Uyainah wal majishuna an Zuhri. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami akhbarana kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Idris al-Khawlani dari Abu Tha'labah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan daging binatang yang buas yang bertaring. Hadis ini juga dikuatkan oleh riwayat Yunus, Ma'mar, Ibnu Uyainah dan Al-Majishun dari Az-Zuhri. Kemudian dari hadis ini beberapa ada hadis pendukungnya, yaitu kemudian di dalam kitab Fathul Bari syarah dari Sahih Bukhari karangan dari ulama kita Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang kalimat dari binatang buas. Dalam kitab At-Tib disebut dengan lafal dari binatang buas dalam bentuk tunggal as-sabu, tapi bukan maksudnya hanya satu ekor, melainkan ini adalah kata jenis mencakup semua binatang buas. Dalam riwayat Ibnu Uyainah disebut bahwa Imam Az-Zuhri berkata, aku tidak mendengar hadis ini sampai aku pergi ke Syam atau Suriah sekarang. Dan dalam riwayat Muslim dari Yunus dari Az-Zuhri disebutkan, aku tidak mendengar ini dari para ulama kami di Hijaz sampai Abu Idris, salah satu ulama fikih di Syam, menceritakan kepadaku. Seolah-olah Az-Zuhri belum sampai kepadanya hadis dari Ubaidah bin Sufyan. Kemudian Muslim juga meriwayatkan dari Maimun bin Mihran dari Ibnu Abbas, Rasulullah melarang memakan setiap binatang bertaring dari binatang buas dan setiap yang bercakar dari burung. Kata mikhlab atau cakar di sini berarti seperti kuku bagi burung yang tajam, kuat dan digunakan untuk mencengkram mangsa, sama seperti taring bagi binatang buas. Kemudian dalam syarah Ibnu Hajar dalam syarah Fathul Bari syarah dari Sahih Bukhari menjelaskan, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hadis ini termasuk dalil yang tegas atas keharaman memakan setiap binatang buas yang bertaring, di mana binatang yang menggunakan taringnya, yakni yang dimaksud adalah yang menyerang dan memangsa menggunakan taringnya. Dalam syarahnya, Ibnu Hajar menukil pendapat mayoritas ulama bahwa larangan yang disebutkan dalam hadis ini itu menunjukkan keharaman, bukan sekedar makruh. Ia juga mengutip atau membahas bahwa larangan ini mencakup hewan-hewan seperti singa, harimau, anjing liar, serigala, dan seluruh manusia binatang bertaring yang menggunakan taringnya untuk mencengkram ataupun memangsa. Alasan syar'inya adalah karena binatang ini termasuk dalam kategori khaba'its atau yang menjijikkan dan membahayakan, serta seringnya hewan ini memakan bangkai, di mana keduanya dilarang dalam syariat. Ibnu Hajar menambahkan bahwa sebagian ulama seperti Dawud Az-Zahiri berpendapat bahwa larangan ini hanya menunjukkan makruh. Namun pendapat yang kuat menurut jumhur ulama adalah haram.
Ia juga mengutip bahwa Imam Malik bin Anis dan sebagian ulama Madinah memandang binatang buas yang tidak membahayakan manusia secara langsung tetap haram dimakan karena termasuk dalam larangan umum ini. Perlu kita tahu teman-teman sekalian bahwa hewan buas itu cenderung membawa penyakit dan membahayakan manusia. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kesehatan dan kebersihan serta menghindari hal-hal yang merusak fitrah manusia. Banyak ulama fikih yang lain mengharamkan binatang ini seperti pada hadis ini. Seperti Imam Hanafi, kemudian Imam Syafi'i, Imam Hambali, seperti itu. Kemudian Imam Nawawi itu menyebutkan dan membahas hadis ini juga, bahwa larangan ini untuk menjauhkan umat dari meniru sifat-sifat binatang buas seperti kebrutalan, keganasan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu bahwa Islam sangat memperhatikan aspek thayyib atau kebaikan. Daging binatang buas dipandang tidak baik atau tidak thayyib karena sifatnya yang najis dari segi makanan dan mengandung kotoran yang tidak layak dikonsumsi. Namun binatang buas juga mengandung kotoran yang tidak layak dikonsumsi. Binatang buas memiliki peran penting dalam ekosistem, misalnya mengendalikan populasi hewan lain. Jika binatang buas menjadi target perburuan untuk dimakan, bisa terjadi ketidakseimbangan alam, karena Islam juga menjunjung hablum minal alam, selain hablum minallah dan hablum minanas. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, dimulai dari pertama penciptaannya, mengajarkan umat untuk tidak merusak lingkungan dan menjaga ciptaan Allah, termasuk binatang buas ini, di mana memiliki tugasnya masing-masing di atas dunia ini, dan kita sebagai manusia dan sebagai khalifah fil ardh. Kemudian dari segi sainsnya, definisi ilmiah binatang bertaring dalam kajian biologi, binatang buas bertaring biasanya masuk dalam kelompok karnivora, yakni hewan pemakan daging. Mereka termasuk dalam ordo karnivora yang mencakup hewan seperti singa, harimau, serigala, anjing, macan tutul, dan beruang. Ciri-ciri khas dari hewan bertaring dan hewan buas bertaring, yakni pertama memiliki taring pastinya, di mana taring ini berfungsi mencabik dan merobek daging. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah sistem pencernaan hewan ini itu dirancang untuk mencerna protein hewani dan lemak, tidak untuk daun atau dedaunan. Kemudian yang ketiga, itu memiliki sifat sebagai predator dalam rantai makanan. Kemudian dari sisi kesehatan, bahaya memakan daging karnivora dari sisi medis dan ilmu pangan, daging binatang buas bertaring itu membawa beberapa risiko, teman-teman. Yang pertama, di dalamnya itu mengandung parasit berbahaya seperti Trichinella spiralis, penyebab trichinosis, Toxoplasma gondii, dan cacing pita yang bisa menular ke manusia jika daging tidak dimasak sempurna. Kemudian rentan terkontaminasi bakteri patogen seperti Salmonella dan E. coli, karena hewan-hewan ini sering memakan bangkai atau hewan yang sakit, mengandung kadar asam urat yang tinggi. Karena binatang buas tidak bisa menguraikan purin dengan baik, dagingnya menyimpan senyawa yang berpotensi memicu penyakit seperti asam urat, batu ginjal, atau gangguan metabolisme jika dikonsumsi manusia. Kemudian, behavioral zoonosis. Apa itu? Hewan buas bertaring, yakni adalah reservoir alami bagi banyak virus zoonosis, penyakit yang menular dari hewan ke manusia seperti rabies, virus Nipah, bahkan virus corona yang berasal dari kelelawar. Di mana kelelawar juga hewan yang bertaring. Mengkonsumsi daging hewan seperti ini itu dapat meningkatkan risiko munculnya wabah penyakit baru, teman-teman, seperti yang terjadi dalam kasus-kasus zoonosis sebelumnya. Apa itu zoonosis? Yaitu adalah penyakit atau infeksi yang ditularkan secara alamiah di antara hewan dan manusia. Peternakan di Indonesia rentan terhadap berbagai penyakit, termasuk zoonosis. Dengan demikian, zoonosis ini bisa merupakan ancaman baru bagi kesehatan manusia. Berkembangnya penyakit ini dalam beberapa tahun terakhir menjadi
tanda bertambahnya ancaman penyakit yang mematikan bagi manusia yang ditularkan oleh hewan. Sampai saat ini terdapat tidak kurang dari 300 penyakit hewan, 300 yang dapat menulari manusia. Dalam 20 terakhir, 75% penyakit baru pada manusia terjadi akibat perpindahan patogen dari hewan ke manusia atau bersifat zoonotik. Dan dari 1415 mikroorganisme patogen pada manusia, 61,6% bersumber dari hewan. Seperti itu teman-teman. Maka kesimpulannya, larangan dalam hadis untuk memakan binatang bertaring bukan hanya bersifat normatif dalam agama Islam teman-teman, melainkan juga mengandung makna ilmiah yang sangat relevan dengan kehidupan manusia modern. Setelah diteliti melalui pendekatan ilmu sains, larangan ini ternyata berfungsi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan manusia sendiri dan keseimbangan ekosistem. Seperti yang saya katakan tadi, kita itu sebagai umat Islam harus hablum minan nas, sesama manusia, dan hablum minal alam, menjaga lingkungan. Seperti itu. Kemudian dari sisi kesehatan, binatang bertaring yang termasuk golongan karnivora seperti yang saya sebutkan tadi, itu membawa potensi bahaya terhadap kesehatan manusia teman-teman. Seperti itu. Maka mungkin sekian yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika tidak bisa dipahami, bisa cek di kolom komentari saya, dan sebelah mana yang teman-teman tidak pahami. Jika ada salah kata yang saya ucapkan atau kekeliruan, mohon ditegur teman-teman. Karena jika bukan dari kalian, bukan dari teman-teman, kapan saya akan berkembang? Mohon bantuannya. Maka dari itu, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke grup keluarga tercinta.